Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saya mau ngajak Ibu Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kelegaan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan. Di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tata-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita mau pujian ini kembali. Di sini Kau beri kelegaan. Haleluya. Di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu Bapa, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tata-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan, ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari
kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Layakkan penyembahan kami Tuhan, biar layak di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Semua yang terjadi karena rencana-Mu Bapa. Kami percaya Engkau akan selalu dalam hati kami, dalam hidup kami. Engkau selalu memelihara hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau pakai kami sebagai pelayan-Mu untuk menjadi berkat buat jemaat-Mu Tuhan, dan juga menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi buat Bapak Saudara. Kini saatnya kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan. Kita mau percaya bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Haleluya. Saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyang selama. Sekali kita mau katakan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyang selama. Sekali kita mau katakan hanya dekat Allah saja. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu kami Bapa. hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyang selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyang selama-lamanya. Kita mau lanjut pujian kita. Tiada ku ragu lagi, Amin. untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita mulai pujian ini kembali. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya.
bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Amin Tuhan. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya. Sekali kita mau katakan bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Kini saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Roh Kudus, Roh kebenaran. Amin Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Pakai hati kami Bapa. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Mari kita mau katakan Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalam. Kita mulai pujian yang kembali. Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kita mulai pujian yang kembali. Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, Berilah kami pengertian Bapa. Kasih. berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya.
pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati, supaya firman-Mu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa lebih berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur karena anugerahnya pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, untuk sebentar kita masuk dalam ibadah minggu kedua di bulan yang ke-6 ini. Mari kita sediakan hati kita, biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita terima akan menjadi berkat buat kita. Saya berharap puji-pujian yang sudah kita persembahkan hari ini akan memberkati kita semua. Saya senang dengan pujian yang pertama tadi kita menyanyi dengan judul Kelegaan. Ya, kelegaan. Kelegaan itu diambil dari kata dasar lega. Lega itu artinya lapang. Ya, jadi kelegaan itu sepertinya kita sedang menghadapi sesuatu, tapi setelah itu selesai, lega, kita puas, lapang. Saya ingat kalau saya naik pesawat, kemudian di saat kami dalam pesawat terjadi cuaca yang buruk, di situ mau tidak mau manusiawi kita mulai bimbang, kita mulai khawatir. Tetapi setelah itu, kalau sudah mulai tenang, kita mulai lega. Dan akan lebih lega lagi kalau nanti pramugari akan berkata, beberapa menit lagi kita akan mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Wah, itu akan lega. Dan lebih lega lagi kalau roda pesawat itu sudah menyentuh landasan pacu. Nah, hari ini kita juga akan bicara tentang kelegaan. Kita buka Alkitab kita. Saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28, 29, dan ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Kelegaan. Ya, ayat ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi tadi, kalau dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia, kelegaan itu kelapangan, lapang, longgar. Yang dulunya sempit, mungkin kita ketakutan, tapi habis itu lapang. Mungkin kita bisa bernafas panjang, orang Jawa bilang unjal ambekan. Kita bisa melepaskan satu nafas yang panjang, yang sebelumnya diwarnai dengan ketakutan, kekhawatiran. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat kelegaan yang dituliskan di Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, kelegaan ditulis di dalam bahasa Yunani dengan satu kata anapafso. Anapafso. Ada dua kata disambung di situ. Ana dan pafo. Ana
bagi orang Yunani itu artinya, kalau kata ini ana itu kata depan. Kalau dia disambung dengan kata yang lain, artinya kata depan ini artinya sambungan kata itu diartikan sesuatu yang berulang-ulang. Ya, intensitas tinggi, ya, berulang-ulang. Nah, pavo itu artinya bahasa Inggris pause. Nah, ini kalau anak-anak yang suka main game tahu ini. Pause. Pause itu artinya istirahat, berhenti sejenak. Jadi kalau saya boleh artikan kelegaan di sini adalah perhentian yang berulang-ulang, atau saya boleh katakan perhentian kelegaan yang mendalam. Jadi ayat berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan yang mendalam. Nah, arti yang kedua, kata anapauso bisa juga diartikan berbaring. Kalau kata baring kita ingat di Mazmur 23 ya. Dibaringkannya aku di rumput yang hijau. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata rabats. Ya, aku dibaringkan, ditidurkan. Jadi kalau saya boleh katakan anapauso itu boleh diartikan orang yang tidur intensitas tinggi. Jadi tidurnya bukan karena lama, ya. Jadi istirahat yang betul-betul istirahat yang berkualitas. Tidur kita berkualitas. Mungkin kadang-kala kita tidur semalam, bangun. Tapi beda kalau mungkin kita bisa tidur setengah jam saja, tapi kita puas, nyenyak. Itu mungkin lebih enak. Nah, saya kembali ke kelegaan. Ayat ini berkata kepada kita sekalian, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan yang berkualitas. Aku akan memberikan istirahat yang berkualitas. Hari-hari ini seluruh dunia dicekam terus dengan keadaan yang seperti ini. Ketakutan. Dengan situasi yang seperti ini. Tapi puji Tuhan ya, kita terus berdoa. Mudah-mudahan dengan adanya new formal yang disiapkan oleh pemerintah, itu ada tanda-tanda Indonesia akan segera lepas dari virus ini. Kita berdoa terus. Ya. Tapi paling tidak orang mulai takut, mau keluar takut. Saya ini orang tua Bapak Ibu. Mulai hari ini, tadi pagi saya harus khotbah di Kayu Agung. Ada rasa khawatir juga saya. Karena saya harus pagi di Perumnas dan siang saya khotbah di pasar. Bisa percaya tidak ada apa-apa. Saya berharap kita semua tetap aman dalam perlindungan dan tetap juga aturan-aturan main di dalam new formal kita lakukan. Kita harus pakai tutup ya, masker, kita harus cuci tangan dan sebagainya. Mari Bapak Ibu. Saya mau ngajak kita melihat kelegaan. Dan saya percaya kalau kita bicara kelegaan yang dituliskan Alkitab, itu bukan hanya kelegaan manusiawi. Kalau manusia kelegaan biasanya itu ada hubungannya dengan materi. Tapi kalau kelegaan dari Allah itu bukan hanya materi. Kelegaan yang berkualitas. Ya, makanya ada firman Tuhan yang berkata, dikatakan di dalam firman Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Menghadapi suasana masalah, persoalan, kita tetap damai. Nah ini kelegaan yang dari Tuhan. Tidak terpengaruh dengan hal-hal jasmania, hal-hal lahiriah di sekitar kita. Tidak. Itu yang Tuhan mau berikan bagi kita. Ketenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,
buat kehidupan saudara dan saya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, saya ulangi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 3 ayat yang kita baca hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada 3 hal. Karena waktu saya tidak banyak untuk berkhotbah. Yang pertama, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan berbeban berat. Kelegaan akan diberikan kepada siapa? Kalau dia menyadari bahwa dia tidak berdaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya khotbah perdana Tuhan Yesus, waktu dia berkata tentang kebahagiaan, yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin dalam bahasa Yunani tulis dengan petokoi, ya, orang yang betul-betul miskin, sudah tidak punya apa-apa. Kalau janda miskin itu dia masih bisa berkorban. Ini miskinnya betul-betul tidak ada apa-apa. Kadang-kala Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Dan kita dibuat tidak sanggup. Saya ingin katakan, ini salah satu cara Allah ingin memberikan kelegaan yang berkualitas kepada kita. Makanya kalau kita dalam persoalan, mari jangan cepat-cepat kita iblis menjadi kambing hitam buat kita. Lewati itu semua. Kita introspeksi diri kita. Tuhan hanya ingin kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Ya, tidak sanggup apa-apa. Saya ingat Yohanes pasal tentang pokok anggur. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan giring kita dengan keadaan itu supaya kita sadar. Di luar Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Mari kita bangun hidup kita, iman kita. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang iman. Iman yang terbangun bahwa di luar Tuhan, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi satu, kelegaan diberikan Tuhan kalau kita menyadari di luar Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Saya miskin di hadapan Allah. Ada ayat juga di ayat setelah Tuhan berkata miskin di hadapan Allah. Ada ayat di bawahnya lagi beberapa ayat kan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena dia akan dipuaskan. Jadi hidup ini harus dibangun bahwa saya perlu Tuhan. Saya perlu Yesus. Dengan tanda kutip Bapak Ibu ya. Perlu Yesus bukan hanya berkatnya. Perlu Yesus bukan hanya mujizatnya. Bahkan kalau Tuhan mungkin tidak mengadakan mujizat yang tidak sesuai dengan hati kita. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Karena kita yakin Tuhan lebih tahu masalahmu dari kita sendiri kadang-kala. Jadi satu, kelegaan itu akan terjadi kalau kita menyadari aku tidak bisa apa-apa. Aku tak berdaya. Ya, dikatakan marilah kepada kamu letih lesu berbeban berat. Letih lesu berbeban berat. Dan kalau kita mau tahu inilah dunia sekarang. Ya, hari-hari ini orang sedih, orang susah semua. Biar kita berdoa mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Saya tadi siang sempat lihat video bagaimana Italia merayakan sudah bebas dari virus ini. Wah, mereka pesta pora, ada pesawat jet berapa 5 atau 6
memberikan asap yang berwarna-warna. Saya lihat ada yang kirim, tidak tahu siapa yang kirim. Wah, indah banget. Mereka senang bisa lepas. Nah, kita belum tahu Indonesia akan kapan bisa lepas. Tapi saya percaya kalau memang Tuhan izinkan kita bisa lepas. Kuncinya ini akan mengingatkan kita. Dengan peristiwa ini di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kelegaan. Anaf pafsu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bagian yang kedua. Dengan keadaan yang tidak berdaya. Bagian yang kedua. Siapa yang akan menerima kelegaan? Dua. Kalau dia sadar dan dia menyerahkan diri untuk hidupnya dikendalikan oleh Allah. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu adalah besi atau kayu yang panjang yang biasanya dipasang kepada binatang penghela. Binatang kalau sudah dipasang seperti itu dia harus sadar. Sebentar lagi dia akan mengikuti kemana sang tuan akan jalan. Kalau kendali size-nya ditarik kanan berarti dia belok kanan. Kalau ditarik kiri dia belok kiri. Kalau kendor berarti dia jalan. Kalau ditarik berarti dia harus berhenti. Dan begitu seterusnya. Kedua, siapa yang siap layak menerima kelegaan dalam situasi hidup? Kalau dia sadar, dia menyerahkan hidupnya untuk hidup ini dikendalikan oleh Allah. Ya, hidup kita dikendalikan oleh Allah. Berapa minggu yang lalu di dalam hari raya Pentakosta kita dengar firman Tuhan, dikatakan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Dipimpin Roh Allah. Aku. Dipimpin itu aku. Artinya bergandengan tangan menuju kepada satu arah tertentu. Tuhan mau gandeng kita. Ya, dia bimbing kita. Makanya sering saya khotbahkan. Gembala itu akan berjalan di depan dan domba-domba itu akan mengikuti dari belakang. Nah, itulah yang dikatakan. Alkitab berkata, dia adalah pintu. Nanti kita akan keluar masuk akan mendapatkan padang rumput. Pemeliharaan Tuhan. Kita menyadari di luar Tuhan kita tidak punya arti apa-apa. Yang kedua, kita siap untuk dikendalikan oleh Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Hidup dikendalikan oleh Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan memimpin kita, kenapa kita mesti khawatir? Dia menyertai kita. Dia akan berjalan di depan dan domba-domba itu akan mengikuti dari belakang. Dan ayat di bawah, aku adalah pintu. Siapa yang masuk daripadaku, dia akan keluar masuk mendapatkan padang rumput. Ada pemeliharaan yang Tuhan berikan buat kita. Tapi kuncinya bagian yang kedua. Apakah kita berada di dalam kendali Allah? Dia berikan, curahkan Roh Kudusnya buat kita. Supaya dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Ya, bahkan firman berkata, Roh Kudus itu diberikan, penolong itu diberikan kepada kita. Supaya dia mengingatkan kepada kita apa yang sudah dikatakan oleh Bapa. Dia tuntun kita. Dia arahkan hidup kita. Tuhan mengarahkan, mengendalikan hidup kita. Jangan hidup di luar pimpinan Allah. Ya, belajar peka terhadap Tuhan.
Kemudian dikatakan di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sekali lagi, hidup di dalam pimpinan Tuhan untuk taat, untuk tunduk dengar-dengaran itu tidak mudah. Karena berjalan dengan Tuhan, iring Tuhan, itu berarti ayat berkata menyangkal diri, pikul salib. Berat. Tapi Alkitab berkata belajar. Ya, belajar seperti siapa? Belajar seperti Yesus. Bagaimana dia taat, dia tunduk kepada Bapa. Ya. Alkitab berkata di dalam Filipi pasal 2, dia telah mengosongkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, taat ketundukan kepada pimpinan atau kendali bapaknya. Walaupun dia harus bayar harga yang mahal, dia harus mati di atas gunung jauh juta. Nah, dia berkata, belajarlah kepada aku. Jadi bagian yang pertama tadi, kelegaan. Untuk bisa mendapatkan kelegaan, satu, kita harus sadar, di luar Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Kita ini manusia yang tidak berdaya. Ya, kalau Tuhan izinkan kita bisa memiliki semua fasilitas di bumi ini, itu semua hanya sementara, Bapak Ibu. Makanya gunakanlah semua yang Tuhan berikan buat kita, gunakan dengan baik. Justru semakin diberkati Tuhan, kita menikmati semuanya itu, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau toh tidak, Tuhan izinkan engkau mengalami persoalan masalah dalam hidupmu, yuk, ini saatnya kita datang. Ada bahan untuk kita menghampiri dia. Karena dia berkata, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Ada himbauan dari Tuhan. Di saat kita tidak berdaya. Lalu ketidakberdayaan tetap ada yang Tuhan tuntut buat kita. Kita kesadaran bahwa ikut Tuhan, kita harus siap di dalam pimpinan Tuhan. Kita siap untuk dikendalikan oleh Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, tapi Alkitab berkata, ayo belajar. Aku pun dulu juga sama. Untuk menuruti kehendak Bapa. Untuk taat aku belajar. Belajar seperti Yesus. Ya. Di dalam surat Yakobus berkata, dia sudah belajar taat. Ya, mari Bapak Ibu. Saya rindu hari ini Tuhan memberkati kita. Itu bagian yang kedua. Terus bagian yang ketiga, kita dikatakan di dalam ayat ini, karena aku lemah, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kelegaan itu akan kita dapat. Sebetulnya kelegaan apa toh? Bukan hanya lahiriah, jasmania. Tapi kelegaan batiniah. Tuhan akan memberikan kepada kita, ayat berkata di sini, aku lemah lembut dan rendah hati. Wow, ini karakter Yesus. Dan biarlah ini juga menjadi karakter kita. Jadi saya boleh katakan kepada kita semua, ketenangan, kelegaan, itu paling tidak orang Kristen harus punya lemah lembut dan kerendahan hati. Yang itu ada pada Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau sudah kita mendapatkan, kita memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, kita bangun diri kita semakin rendah hati, pergumulan membuat kita semakin rendah hati, persoalan hidup membuat kita semakin lemah lembut, bisa menerima semuanya.
Ayat terakhir katakan, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Apa yang Tuhan mau kendalikan buat kita, itu tidak akan menjadi berat buat kita. Nah, itulah kelegaan. Tadi saya sudah singgung, kelegaan itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mungkin orang bilang, waduh itu hidupnya susah kok masih sukacita. Ya, habis menghadapi pergumulan kok masih. Nah ini. Karena apa? Tuhan memberikan kelegaan, anapafso. Ya, kelegaan yang berkualitas. Ketenangan yang berkualitas. Istirahat yang berkualitas. Kelegaan yang mendalam. Tadi kita pelajari. Mari Bapak Ibu. Ini firman Tuhan hari ini. Ialah peristiwa keadaan yang sedang terjadi di negeri kita hari ini. Akan membangun kita jadi orang Kristen bahwa saya tidak berdaya di luar Tuhan. Dan jadikan peristiwa ini untuk kita belajar untuk sadar Tuhan mengendalikan hidup kita. Nah, kalau Tuhan kendalikan hidup kita, ada ayat berkata, Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tidak akan menguji kita melebihi kekuatan kita. Dia Bapa yang baik. Dan yang ketiga, kelegaan yang Tuhan berikan buat kita. Yang terakhir adalah Dia akan memberikan kelemah lembutan. Dia bentuk hidup kita menjadi lemah lembut, menjadi rendah hati. Seperti Yesus. Jadi bukan hanya kelegaan lahiriah yang Tuhan berikan buat kita, tetapi juga kelegaan batin. Kalau lahiriah saja ya, kalau kita diberkati kita senang, lega. Nanti kita mulai susah, kita mulai khawatir lagi, kita mulai takut, kita mulai bimbang, ya kita mulai lari ke sana kemana. Tapi Tuhan ingin kita kelegaan batiniah kita. Kita hadapi semuanya dengan penuh syukur. Dan semua itu Tuhan berikan buat kita sekalian. Dari mana? Kita mau belajar seperti Yesus. Yesus mengalami seumur hidupnya dengan pergumulan demi pergumulan. Tapi justru itulah yang membuat akhirnya tidak ada alasan Tuhan meninggikan dia. Dia mati dan 3 hari kemudian dia bangkit di dalam kemenangan. Tuhan juga ingin kita demikian. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari sadari di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, aku siap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, dipimpin untuk hidup kita menjadi seperti Yesus. Minggu yang lalu firman Tuhan diberikan kepada kita. Iman kita kepada siapa? Yesus. Ketaatan kita akan Yesus. Kita mau belajar seperti Yesus. Makanya saya ingat satu nyanyian berkata, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Memuliakan nama Tuhan itu bukan hanya kita nyanyi, bukan. Tapi kalau hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Matius pasal 5. Biarlah perbuatanmu yang baik dilihat oleh dunia dan dunia akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Memuliakan Allah dengan perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, dengan kelemah lembutan kita, kerendahan hati kita. Mari, inilah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Kelegaan, anapafso, kelegaan yang mendalam, kelegaan yang berkualitas. Itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan jelas kelegaan di sini bukan hanya berbicara tentang materi, tapi bicara tentang batin kita. Sehingga kalau Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan semuanya, itu tidak akan membuat kita menjadi khawatir, kita menjadi bimbang. Karena ada Yesus yang menyertai kita sekalian. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Tuhan memberkati. Saya ingin mengajak kita menyanyi satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus.
mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang sudah memampukan hamba-Mu untuk memberitakan firman Allah ini. Roh Kudus juga yang ada di dalam umat-Mu sekalian. Untuk kami bisa menangkap firman Tuhan hari ini. Kami memang perlu kelegaan-Mu Bapa. Tapi bukan hanya kelegaan lahiriah. Kami perlu kelegaan batiniah kami. Karena kami sadar dunia yang kami hadapi bukan merupakan dunia yang akan menjadi lebih baik. Dunia yang semakin membuat kami bimbang. Dunia yang semakin membuat kami khawatir, takut. Tapi bila melalui firman Tuhan hari ini, kami diberi kekuatan. Kami sadar di luar Engkau kami tidak berarti apa-apa. Kami perlu Engkau. Perlu Engkau berarti kami siap untuk dikendalikan. Kami siap untuk dipimpin, dibentuk oleh Tuhan. Menjadi bejana yang berarti. Menjadi bejana seperti-Mu Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan memberkati umat-Mu. Mungkin hari-hari ini kami masih harus beribadah dengan keadaan yang seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dan jemaat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing. Kami boleh dikuatkan lewat pujian, lewat firman, sehingga kami siap untuk melangkah di hari-hari ke depan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kami meniti hidup yang tersisa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Khusus untuk hamba-Mu saat ini Bapak, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan untuk terus hamba bisa menyampaikan firman Allah untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu Bapak. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, berkati anak-anak semua walaupun mereka masih berada di rumah, tapi tetap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan disertakan buat mereka semua. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami yang sudah mulai mereda, dan kami mohon Tuhan semuanya akan segera berakhir dan kami boleh kembali seperti semula Bapa. Terima kasih karena kemurahan dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sekalian. Biarlah sukacita, sejahtera yang daripada Tuhan tetap dilimpahkan buat kami sekalian. Semua yang sudah melayani Tuhan hari ini, baik pemimpin pujian, pemuji, pemain musik, Tuhan juga akan memberkati. Terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, berkati hamba-Mu
berikan kekuatan, kesehatan senantiasa bagi hamba, untuk hamba siap melayani, untuk menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa untuk rahmat dan anugerah pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Kami siap untuk melewati semuanya Bapa bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah penolong, Tuhan yang memberikan ketenangan bagi kami, kelegaan buat kami untuk menghadapi segala sesuatu. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami sekalian. Dengan percaya terus berkati kami. Dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya boleh menyertai saudara sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Inilah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita terus berdoa Bapak Ibu. Kayu Agung memang kami sudah mulai dengan ibadah gereja, walaupun masih dengan aturan-aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah, kesehatan kami lakukan. Dan kami sudah sepakat dengan pengurus bahwa kami akan mengadakan kebaktian mulai awal bulan 7, seperti yang sudah disarankan oleh Bimas Kristen Sumatera Selatan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa di dalam kebaktian online yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.